Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Aku ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk klik subscribe, yaitu tombol merah yang ada di bawah video ini di sebelah kanan, dan jangan lupa like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum rekan, jangan lupa klik tombol subscribe yaitu tulisan merah yang ada di sebelah kanan bawah video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, gratis loh. Hai kawan-kawan, insya Allah hari ini Cutnya mau masak American Risoles yang mudah, gampang, dan pasti rasanya terjamin enak. Untuk bahannya hanya menggunakan 4 bahan pokok ini saja ya. Untuk yang pertama, ini ada smoked beef atau daging asap. Nah, ini bisa didapat di supermarket terdekat. Kalau Cutnya biasanya beli di Suzuya Mall. Ini Cutnya pakai merek Bernat dan ini harganya 60.000. Dia isinya 12 slice per bungkusnya. Kemudian untuk kulitnya, Cutnya pakai kulit lumpia instan ini, dan ini biasanya Cutnya beli di Belang Rakal di samping Matahari. Dan ini harganya Cutnya lupa, tapi untuk satu bungkus ini isinya ada 50 slice. Cukup hemat, mudah, dan gampang didapat. Untuk selanjutnya, Cutnya gunakan telur ayam sebanyak 4 butir. Ini nanti akan kita jadikan isian American Risolesnya dengan cara kita rebus. Nah, kemudian Cutnya tambahkan mayones. Ini juga untuk isian dalam dari American Risolesnya. Di sini Cutnya pakai merek Mayumi. Ini bisa didapat di supermarket atau Indomaret dan Alfamart yang terdekat. Untuk rasanya Cutnya pakai yang creamy biasa aja, bukan yang pedas. Itu aja bahannya, gampang kan? Pertama-tama kita akan masukkan air ke dalam panci, kira-kira 2/3 bagian. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk merebus telur sebagai bahan utama isian dari American Risoles yang akan kita masak. Angkat pancinya ke atas kompor, kemudian hidupkan apinya, boleh dalam keadaan besar. Selanjutnya masukkan 4 butir telur ayam yang sudah kita siapkan tadi. Nah, usahakan telurnya semuanya terendam di dalam air supaya panasnya merata. Nah, masukkan secara perlahan-lahan. Kemudian setelah semua telur kita masukkan ke dalam panci, tutup pancinya supaya panasnya lebih cepat dan merata ke seluruh permukaan panci supaya telurnya lebih cepat matang. Ini airnya sudah mendidih, sudah boleh kita matikan apinya. Tadi Cutnya merebus telurnya sekitar kurang lebih 8 sampai dengan 10 menit. Setelah itu Cutnya matikan api kompornya dan diamkan telurnya selama lebih kurang 3 menit. Nah, ini tinggal diangkat saja ya telurnya untuk dikupas kulitnya. Setelah telurnya mendidih, kita diamkan selama lebih kurang 3 menit, kemudian diangkat dan letakkan ke dalam air dingin, kemudian kupas kulitnya sampai seperti ini. Ini adalah penampakan telur setelah Cutnya belah dua menggunakan pisau. Ini adalah tekstur telur seperti yang kita mau untuk kita jadikan bahan isian American Risoles. Kalau dipegang, teksturnya itu masih lembut, tidak keras, dan tidak terlalu lembek juga. Dan bisa diperhatikan, ini kuning telurnya antara setengah matang gitu, jadi teksturnya masih creamy dan sangat lembut. Ambil telur yang sudah kita kupas kulitnya tadi, kemudian belah menjadi beberapa bagian. Kalau Cutnya biasanya satu telur dibelah menjadi 6 atau 8 bagian, tapi ini opsional dan terserah dari selera masing-masing. Nah, masalah telur sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam bagian smoked beef atau si daging asap. Kita belah-belah smoked beefnya menjadi beberapa bagian kecil seperti ini. Setelah dibelah dua, belah lagi menjadi 4 bagian. Kemudian potong secara vertikal semua bagian dari smoked beefnya. Ini dia smoked beef atau daging asap yang sudah Cutnya potong tadi. Di sini Cutnya potong berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3 cm dikali 1 cm. Tujuannya untuk memudahkan Cutnya ketika menyusun daging asapnya nanti di atas kulit lumpia dan memudahkan dalam proses membungkus kulit lumpianya.
Tapi terserah kawan-kawan ya, kalau suka lebih tebal juga silahkan. Ambil wajan, letakkan di atas kompor. Di sini Cunya menggunakan wajan yang tipis. Kemudian masukkan minyak secukupnya untuk menggoreng smoked beef atau daging asapnya. Ratakan minyak ke seluruh wajan penggorengan, kemudian nyalakan apinya dalam keadaan kecil saja, tidak usah terlalu besar, karena sifat si daging asap ini sendiri akan cepat matang ketika dimasak. Nah, untuk selanjutnya, tinggal kita masukkan saja daging asapnya satu persatu ke atas wajan penggorengan. Seperti ini ya kawan-kawan, cukup gampang kan? Nah, jadi jangan heran, namanya kan daging asap. Ketika kalian masak, daging ini akan mengeluarkan bau-bau seperti bau asap-asap gitu loh kawan-kawan. Nah, karena dia cepat matang, jangan lupa setelah kalian letakkan daging asapnya ini, dibalik secepatnya. Ini tinggal kita tunggu saja sampai dia berwarna kecoklatan. Bisa dilihat ya kawan-kawan, ini dia smoked beef atau daging asapnya sudah mulai berubah warna dan teksturnya. Yang tadinya daging asapnya itu lembut, lembab, dan sedikit basah. Sekarang warnanya sudah mulai berubah, agak lebih sedikit kecoklatan dan sudah mulai mengkerut, yang tandanya smoked beefnya atau daging asapnya ini sudah mulai matang. Nah, ini tinggal diaduk saja secara perlahan-lahan. Kita tunggu sampai daging asapnya itu benar-benar kering dan warnanya benar-benar kecoklatan. Untuk itu bisa kita aduk secara merata tapi tetap secara perlahan-lahan. Nah, kira-kira seperti ini ya kawan-kawan. Daging asap ini juga sangat mudah lengket di wajan penggorengan. Jadi makanya perlu diaduk-aduk terus, karena kalau lengket nanti akan menghitam dan rasanya agak sedikit gosong. Nah, diaduk-aduk saja perlahan-lahan seperti ini, tidak usah terlalu cepat. Nanti kita tinggal tunggu sebentar lagi saja sampai warnanya benar-benar kecoklatan dan tekstur daging asap ini benar-benar kering. Ini daging asapnya tadi sudah matang, sudah Cunya angkat dari wajan penggorengan, kemudian Cunya tiriskan supaya minyaknya tidak terlalu banyak menumpuk, dan kemudian Cunya pindahkan setelah diamkan beberapa saat ke dalam piring kecil seperti ini. Ini dia tekstur daging asap yang kita mau, warnanya sudah benar-benar kecoklatan, dan ini sudah kering tidak mengandung air lagi. Gampang kan kawan-kawan? Sekarang kita masuk ke bagian menyusun dan membungkus kulit lumpianya. Pertama-tama masukkan dulu 2 lembar daging asapnya, kemudian tambahkan telur rebus yang sudah kita masak tadi, kemudian tambahkan lagi mayones sesuai selera. Di sini Cunya menggunakan hanya sebanyak ini. Kemudian tinggal dibungkus saja seperti yang Cunya contohkan ini. Jangan lupa di ujung kulit lumpianya nanti kita oleskan sedikit putih telur sebagai bahan perekat. Tinggal dibalut saja deh. Setelah semua kulit lumpianya terbungkus, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah ambil 1 butir telur untuk kita pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Di sini Cunya menggunakan telur bebek karena untuk isian dari putih telurnya lebih banyak dibandingkan telur ayam. Tapi ini juga sesuai selera kalian masing-masing ya kawan-kawan. Ini dia putih telurnya yang sudah Cunya pisahkan dari kuning telur tadi. Jangan lupa diaduk-aduk dengan menggunakan garpu sampai berbusa seperti ini. Bisa dilihat ya teksturnya, ada busanya dan semuanya sudah tercampur dan teraduk rata. Setelah daging asap dan telur rebusnya kita masukkan ke dalam kulit lumpia dan kita bungkus rapi seperti ini. Selanjutnya ambil kemudian celupkan ke dalam putih telur yang sudah kita siapkan tadi. Jangan lupa dikocok dulu. Baru kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir. Kalau kalian tidak menemukan tepung panir, boleh menggunakan tepung jagung sesuai selera masing-masing. Ini Cunya membeli tepung panirnya di dekat rumah segini banyak, harganya cuma Rp5.000 saja.
Nah, masukkan kembali secara berulang sampai dengan selesai. Tujuannya kita masukkan ke dalam putih telur. Putih telur itu nanti sebagai perekat supaya tepung panirnya menempel ke kulit lumpia yang sudah kita siapkan. Nah, kalau kalian mau lebih garing atau lebih rapuh dan kriuk gitu, boleh lakukan berulang setelah masukkan ke dalam tepung panir, kemudian celupkan lagi ke dalam putih telur, kemudian baru kembali dicelupkan ke dalam tepung panir. Tapi di sini Cunya hanya menggunakan 1 kali saja seperti ini. Nah, gampang kan sampai sejauh ini? Tidak sulit dan rasanya sudah dipastikan sangat enak. Dibandingkan kita membeli, lebih bagus kita buat sendiri. Selain lebih hemat dan rasanya sudah terjamin pastinya enak, dan bahan-bahannya kita gunakan juga sesuka dan sesuai selera kita masing-masing. Ini dia American risolesnya yang tadi sudah kita balurkan dengan putih telur, dicampurkan tepung panir. Sudah Cunya pindahkan ke dalam wadah yang berbeda, kemudian disusun rapi untuk kita masukkan ke dalam kulkas pendingin selama lebih kurang 5 sampai dengan 8 jam. Tinggal kita masukkan saja ke dalam kulkas, lalu diamkan selama 5 sampai dengan 8 jam. Tujuannya agar tepung panirnya merekat secara sempurna di permukaan kulit dari American risolesnya, supaya pada saat penggorengan nanti kulitnya tetap crunchy dan renyah. Sekarang Cunya mau goreng American risolesnya. Untuk pertama-tama kita keluarkan dulu dari dalam kulkas. Ini penampakan American risolesnya setelah Cunya diamkan selama lebih kurang 5 sampai dengan 8 jam. Bisa dilihat semua permukaannya sudah beku dan tepung panirnya sudah merekat secara sempurna. Tuang minyak ke dalam wajan penggorengan, hidupkan api dalam keadaan kecil saja, tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru kemudian kita masukkan American risolesnya secara perlahan-lahan, satu persatu seperti ini. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan, karena tadi kita sudah masukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin selama 5 sampai dengan 8 jam. Tepung panirnya sudah merekat secara sempurna ke seluruh permukaan bagian American risolesnya. Kalau tidak kita masukkan ke dalam kulkas, ketika digoreng, tepung panirnya itu bisa saja berpencar atau tidak merekat sama sekali. Nanti malah hasilnya tidak crunchy dan renyah seperti yang kita inginkan. Nah, ini tinggal kita tunggu matang saja. Kalau sebelahnya sudah matang, tinggal kita balik saja. Nah, tujuannya kita menghidupkan api dalam keadaan kecil adalah supaya tetap mempertahankan rasa renyah dan crunchy di bagian luar dari kulit American risoles, tapi tetap memberikan kematangan yang merata sampai ke bagian dalam dari risolnya. Karena kalau kita menggunakan api yang besar, takutnya di bagian luar sudah matang, tapi di bagian dalamnya malah belum matang sama sekali. Ini dia American risolesnya sudah matang. Aduh, Cunya gak sabar pengen cicipin. Tapi sebelum itu Cunya mau kasih lihat dulu isiannya sama kalian kawan-kawan semua. Bisa dilihat tuh, kalau kalian dengar ini sangat crunchy dan krenyes ketika dibelah. Nah, itu yang keluar adalah bagian mayonesnya yang sudah matang. Nah, bisa dilihat aduh telurnya, dan kemudian juga ada daging asapnya. Ini tuh sangat cocok dijadikan cemilan untuk nanti berbuka puasa. Aduh, gak sabaran pengen cobain. Rasanya selain enak dan buatnya juga sangat mudah loh kawan-kawan. Selamat mencoba ya semuanya.